pagi anak-anak semua. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang gerak dalam fisika. Ya, masih dengan Bu Nur. Silakan kalian siapkan alat tulisnya sekarang. Oke, sudah siap ya? Ya, baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sama-sama mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang gerak dalam fisika. Gerak dalam fisika ini terbagi menjadi 4 poin penting yang akan Bu Nur sampaikan. Yang pertama tentang pengertian gerak. Yang kedua tentang jarak dan perpindahan. Yang ketiga tentang kecepatan dan kelajuan. Dan yang terakhir tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ingat ya, poin pentingnya sudah dicatat? Baik, yuk kita mulai dengan yang pertama, pengertian gerak. Gerak dalam fisika artinya adalah perubahan kedudukan atau posisi terhadap titik acuan atau titik awal. Ya, kalau kita bergerak, itu dikatakan bergerak dalam fisika adalah harus ada patokannya. Jadi acuan adalah kata lain dari patokan. Seandainya kalau kalian memperhatikan, Bu Nur sekarang sedang berdiri, acuan Bu Nur adalah meja yang ada di depan Bu Nur. Perhatikan ya, kemudian Bu Nur bergerak ke arah kiri misalnya. Nah, ini berarti Bu Nur sedang bergerak dari posisi awal Bu Nur, yaitu yang tadinya di depan meja sekarang berubah berada di samping meja, di samping kiri mejanya. Nah, ini yang dikatakan gerak dalam fisika. Oke, jika kalian tidak bergerak, tidak berpindah tempat dari titik acuannya, itu tetap dikatakan, itu yang dikatakan diam, dikatakan tidak bergerak, seperti itu. Sekarang gerak sendiri itu ada gerak lurus, yaitu gerak pada lintasan lurus, serta gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari itu umumnya tidak beraturan. Artinya gerak itu boleh jadi lurus, tetapi lintasannya tidak lurus seperti seutuhnya. Dia berbelok tetapi tetap lurus, seperti itu. Paham ya anak-anak? Baik. Oke, ke poin yang kedua yaitu tentang jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Baiklah anak-anak, jarak adalah besaran skalar. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tetapi dia tidak dipengaruhi oleh arah pergerakannya. Mau ke kanan, ke kiri, utara, selatan tidak berpengaruh. Dia hanya menghitung lintasan yang sudah ditempuh berapa jauh. Itulah jarak. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Besaran vektor yang berbeda dari skalar adalah dia dipengaruhi oleh arah. Jadi jika kalian perhatikan seperti yang tadi Bu Nur contohkan, Bu Nur masih beracuan dengan meja, Bu Nur bergerak ke kiri. Ya. Nah, ini yang dikatakan perpindahan. Misalnya Bu Nur bergerak 1 meter, berarti baru saja Bu Nur bergerak 1 meter ke arah kiri. Sekarang Bu Nur kembali 2 langkah ke kirinya Bu Nur atau ke kanan kalian. Anggap saja misalnya ini adalah 2 meter. Berarti Bu Nur sudah melakukan perpindahan 3 meter dari posisi tadi ke arah kanan, seperti itu. Nah, kanan dan kiri nilainya berbeda. Iya, kalau dalam grafik matematika ke kiri dan ke bawah itu bernilai negatif atau minus. Sedangkan kalau ke atas dan ke kanan itu bernilai plus atau positif. Itu ya. Oke, kalian bisa amati dari gambar yang sudah tayang dalam slide. Oke, sekarang kita langsung membahasnya misalnya dalam jarak dan perpindahan ini dalam bentuk soal. Perhatikan soalnya ya anak-anak ya. Siti berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki ke arah utara sejauh 5 meter. Oke, kita analisis dulu ya.
diketahui. Oke. 5 meter ke arah utara. Nah, perpindahan pertama, jarak yang ditempuh pertama 5 meter ke arah utara. Utara artinya positif. Kemudian Siti berbelok ke arah timur dengan jarak 10 meter. Arah timur itu adalah jarak yang ditempuh kedua, 10 meter. Arah timur, jadi bernilai negatif. Ya. Kemudian bergerak ke arah selatan 3 meter. Bergerak ke arah selatan 3 meter. Oke, 3 meter ke arah selatan. Selatan itu ke arah bawah. Itu juga negatif. Oke. Nah, tadi timurnya positif. Oke. Yang ditanya dalam soal adalah berapa besar jarak dan perpindahan. Perhatikan anak-anak ya. Ingat, jarak adalah lintasan yang ditempuh. Jadi dia tidak, karena dia skalar, dia tidak dipengaruhi arah, maka nilainya menjadi S sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3. Jadi 5 meter ditambah 10 meter ditambah 3 meter. Totalnya ada, ya betul, 18 meter. Ini adalah jarak. Ya, jadi kalian hanya diminta untuk menjumlahkan berapa jauh yang sudah ditempuh oleh Siti. Seperti itu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua. Ya, yang ini sudah paham? Ibu hapus ya. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu berapa perpindahan yang sudah dilakukan Siti? Maka kita perhatikan perpindahannya. Jarak yang pertama 5 meter arah utara itu adalah positif, maka 5 meter positif ya. Kemudian ke arah timur 10 meter itu pun positif, berarti dijumlah 10 meter. Kemudian jarak yang ketiganya 3 meter ke selatan, karena dia bernilai negatif kita tulis negatif. Selatan itu berarti negatif, arah bawah. Maka berapa sekarang besar perpindahan Siti? Ya, ada yang tahu? Betul, 12 meter. Seperti itu. Ini adalah perpindahan. Ya. Oke. Jadi jelas perbedaannya ya antara jarak dan perpindahan. Jarak tidak dipengaruhi arah, sedangkan perpindahan dipengaruhi arah. Seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Masuk ke kelajuan dan kecepatan. Ya, kelajuan dan kecepatan sama dengan jarak dan perpindahan tadi, dibedakan berdasarkan jenis besarannya. Kelajuan adalah besaran skalar, yang artinya jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu, seperti itu. Ya, sedangkan kalau kecepatan adalah besaran vektor. Ya, besaran yang dipengaruhi oleh nilai dan memiliki arah. Nah, yang artinya adalah perpindahan yang dilakukan suatu benda tiap waktu, seperti itu. Lihat rumusnya yang sebagaimana tayang dalam slide. Ya, untuk kecepatan dan kelajuan rumusnya sama, yaitu jarak dibagi waktu. Kemudian kita bisa menggunakan rumus segitiga.
jarak dibagi waktu, kita bisa masukkan ke dalam metode segitiga untuk mengetahui perubahan rumusnya. Seperti itu. Maka rumus kecepatan atau kelajuan adalah V sama dengan S dibagi T. Seperti itu ya. Satuannya adalah meter per second. Kemudian jika yang ditanyakan adalah jarak anak-anak atau perpindahan, rumusnya adalah jarak atau perpindahan simbolnya S. Maka V S sama dengan V kali T. Ini rumusnya. Satuannya adalah meter. Kemudian untuk waktu satuannya T sama dengan S per V. Ya, rumusnya adalah ini. T sama dengan S dibagi V. Satuannya adalah sekon atau S. Seperti itu. Ya, bisa kalian amati. Nah, ini seperti yang tertera pada slide. Hanya saja belum tuangkan dalam bentuk formula dengan simbolnya. Yuk, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal ya. Setelah tadi kita membahas rumusnya, sekarang kita masuk ke soalnya. Kita lihat soal nomor 1 sebagaimana tayang pada slide-nya. Soal nomor 1, Adi bersepeda mengelilingi desa. Apabila Adi bergerak sejauh 1200 meter, 1200 meternya adalah, baik kita lihat di sini, diketahui S sama dengan 1200 meter tadi, betul. Selama 10 menit. Oke, selama 10 menit adalah time ya, 10 menit. Jangan lupa satuan time adalah dalam second. Maka dalam menit kita rubah ke second. Ada yang masih ingat caranya? Ya, betul. 10 dikali 60. Maka hasilnya adalah 600 second. Betul. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Tentukan besar kelajuan dan kecepatan yang ditempuh Adi. Oke, di sini karena hanya ada satu pergerakan dan ada satu lintasan saja, maka dianggap kelajuan dan kecepatannya sama. Maka kita lihat di sini pertanyaannya adalah V-nya saja kita anggap sama kelajuan dan kecepatan. Jawab. Rumusnya tadi V sama dengan S dibagi T. Masukkan angkanya 1200 meter dibagi time 600 yang sudah kita rubah ke second tadi. Ingat anak-anak, di atas ada 2 angka 0, di bawah juga tersedia, maka bisa kita langsung coret ya. Oke, satuannya meter per second. Boleh kita tulis duluan di sini. 12 dibagi 6. Berapa? Ya, hasilnya adalah 2 meter per second. Ini adalah kelajuan dan kecepatan yang sudah ditempuh oleh Adi. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tuh, oke, saya hapus untuk contoh soal nomor 1-nya. Kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah sepeda motor bergerak sejauh 600 meter dengan kecepatan 150 meter per second. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Nah, metode segitiga tadi ya, perubahan rumusnya. Kita lihat. Diketahui angka 600 meter itu apa? 600 meter? Ya, betul. Ini adalah S-nya atau jaraknya. Kemudian 150 meter per second.
Ya, itu adalah kecepatannya. Oke. Yang ditanyakan adalah berapakah waktu yang dibutuhkan? Berarti time ya, T-nya. Yuk kita jawab. Ya. Ada yang masih ingat langkah-langkah menggunakan metode segitiga tadi untuk merubah rumus? Ya, Ibu ingatkan kembali ya. Di sini kita tulis lagi metode segitiganya. Ada yang masih bingung? V S per T. Nah, karena yang ditanyakan adalah T-nya, anak-anak, maka kita menggunakan rumus T. T sama dengan S dibagi V. Masukkan angkanya. S-nya 600 meter, V-nya 150 meter per second. Oke, meternya bisa kita coret 0 di atas 1 dengan 0 di bawah. Hasilnya adalah yang 4 second. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk sepeda motor tersebut bergerak hanya 4 second. Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Sudah dicatat ya, silakan dicatat hasilnya. Oke. Kalau sudah, yang terakhir untuk kita bahas soal nomor 3 ini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai percepatan. Ya. Oke. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Perubahan kecepatan tiap waktu. Jadi kalau Ibu uraikan dalam bentuk rumus, jika percepatan itu adalah A, adalah perubahan kecepatan, perubahan disimbolkan dengan delta. V adalah kecepatan tiap waktu. Nah, waktu pun bisa berubah dengan kecepatan yang berbeda. Ini rumusnya. Ya, satuannya adalah meter per second kuadrat. Seperti itu. Iya. Ini pun jika kalian menemukan soal dengan kombinasi rumus yang ini, itu bisa menggunakan rumus segitiga sama seperti rumus kecepatan tadi. Hanya saja kalau di sini percepatan delta V per delta T. Nanti perubahan rumusnya akan mudah bisa dilihat mengikut metode itu. Ya, oke. Kita lihat untuk soal nomor 3. Perhatikan slide-nya ya anak-anak ya. Sebuah mobil pick up mula-mula diam. Anak-anak, benda yang diam itu pun punya kecepatan, tapi 0 karena dia diam, ya. Tapi waktu juga bisa berjalan. Benda itu kan diam bisa dalam waktu 3 jam parkir di suatu tempat. Ada waktunya berjalan walaupun dia tidak bergerak, ya. Tapi di sini benda itu tidak disebutkan diamnya berapa lama. Maka kita bisa analisis sesuai apa yang diketahui pada soal komponennya. Mula-mula benda itu diam, kita anggap ini V1 0, ya. Kemudian bergerak dengan kecepatan 120 meter per second. Nah, dengan selama 40 second. Karena perubahan waktunya juga sudah tidak diketahui, kita anggap ini sudah delta T ya anak-anak ya. Seperti itu. Oke, yang ditanya berapakah percepatannya? Pakai rumus percepatan. A, jangan lupa menuliskan rumus delta V per delta T. Nah, delta V per delta T adalah V2 dikurang V1. Masukkan angkanya. 120 dikurang 0 dibagi 40 sama dengan 120 dibagi 40.
Hasilnya adalah 3 meter per second kuadrat. Ini hasilnya anak-anak. Begitu. Bisa dipahami ya? Ya, karena tidak jauh berbeda dengan rumus yang digunakan sebelumnya.